Halo, Assalamualaikum. Kami dari tim Kentang Sejemplon. Saya Sakil sebagai Chief Marketing Officer Sejemplon. Saya Marwan sebagai CEO. Dan saya Novi sebagai founder sekaligus Chief Production Officer Sejemplon. Salam diplomat, kami siap bikin gebrakan. Indonesia memiliki luas pantai terpanjang kedua di dunia yang memiliki luas 81.290 km dan menjadi salah satu penghasil ikan terbesar. Tetapi, ironisnya, hasil ini masih belum dinikmati oleh masyarakat seutuhnya. Berdasarkan hasil riset dari Kemenkes, 6,3 juta anak Indonesia masih mengalami stunting, yang salah satunya penyebab adalah bersumber dari kekurangan protein dari ikan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah masih rendahnya tingkat konsumsi ikan. Berdasarkan hasil dari data KKPRI, masyarakat kita baru bisa mengkonsumsi sebesar 41 kg per kapita per tahun. Sebagai negara pembanding, negara Malaysia itu 70 kg dan negara Jepang 100 kg per kapita per tahun. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Juga infrastruktur yang belum memadai sehingga suplai ikan ke daerah-daerah masih belum bisa merata. Pentingnya kampanye makan ikan, khususnya untuk anak-anak, merupakan tanggung jawab kita bersama. Termasuk kami sebagai pelaku usaha kuliner. Rasa peduli ini kami wujudkan dengan membuat produk-produk inovasi, mengandung ikan, dan mengkombinasikan olahan-olahan hortikultura dan hasil kelautan yang dikemas dalam sebuah camilan yang digemari masyarakat, khususnya adalah anak-anak, dan diharapkan bagi mereka bisa terbiasa mengkonsumsi ikan setiap hari. Umumnya masyarakat perkotaan lebih menyukai lauk atau camilan praktis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dikarenakan padatnya aktivitas dan kesibukan sangat menyita waktu, sehingga tidak memiliki cukup waktu, khususnya para ibu yang berprofesi sebagai wanita karir, untuk menyediakan kebutuhan lauk praktis atau camilan yang sehat bagi keluarganya. Sayangnya, masih sedikit produsen yang memproduksi makanan yang aman atau bebas dari bahan-bahan kimia, berupa bumbu-bumbu instan yang jika dikonsumsi setiap hari bisa berakibat tidak baik untuk kesehatan, yang bisa menyebabkan banyak penyakit degeneratif dalam waktu yang sangat cepat. Banyaknya produsen yang berorientasi kepada profit dan belum terpikirkan untuk membuat camilan yang aman dan sehat, khususnya bagi anak-anak. Bayangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan menciptakan generasi penerus dengan kualitas yang rendah. Padahal generasi yang baik sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kentang Sejemplon hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lauk praktis dan camilan yang bisa menjadi alternatif bagi mereka yang sudah mulai peduli dengan gaya hidup sehat. Sebagai produsen yang memiliki rasa peduli terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, kami menciptakan sebuah produk yang menggunakan 100% pangan lokal berbahan dasar kentang, dieng, dan dipadukan dengan citosan yang berasal dari ikan dan udang, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedap dan pengawet, akan tetapi juga menghasilkan rasa gurih yang khas dan otentik meski tanpa penguat rasa. Kami juga berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan pangan dalam setiap tahapan proses produksi, dan produk kami sudah dilengkapi perizinan yang lengkap seperti PIRT, halal, MUI, informasi nilai gizi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir karena produk kami sudah aman untuk dikonsumsi. Produk kami tidak hanya dipasarkan secara online atau B2C melalui marketplace, website, dan sosial media, tetapi juga kami pasarkan dengan kerjasama secara B2B dengan toko retail modern yang ada di Jabodetabek, Makassar, Samarinda, dan juga Singapura, dengan sistem konsinyasi dan juga beli putus. Kami juga telah menjalin kerjasama secara B2G dengan beberapa BUMN dan pemerintah sejak tahun 2020 hingga saat ini, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan BUMN. Jadi, hasil pendapatan produk kami diperoleh dari ketiganya. Kebiasaan masyarakat kita menyukai camilan. Dalam skala global, Indonesia memiliki tingkat konsumsi camilan paling besar, yaitu sebesar 3 kali dalam sehari. Tingginya populasi ngemil ini juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan, layanan perdagangan, dan transaksi digital. Kami menarik kesimpulan bahwa peluang bisnis ini masih sangat besar. Target market kami adalah perempuan aktif usia 35-55 tahun yang tinggal di perkotaan seperti di Jakarta dan sekitarnya, dengan pendapatan menengah ke atas. Total toko retail yang telah bekerjasama dengan kami sejak tahun 2019 berjumlah kurang lebih 50 outlet dengan sistem pembayaran konsinyasi dan juga beli putus. Efek dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini menyebabkan kondisi pasar yang tidak baik dan juga tidak menentu, membuat kami harus memikirkan strategi agar dapat menentukan target lokasi yang tepat agar bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Kami akan terus menambah channel lebih luas lagi, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitar. Sebanyak 10 outlet atau lebih setiap tahunnya juga akan bekerjasama dengan salah satu toko retail modern besar seperti Lotte,
departemen store yang ada di Korea Selatan. Kami yakin Cicemplon dapat terus berekspansi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri seperti negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, dengan mengikuti berbagai pameran dalam dan luar negeri untuk dapat bertemu dengan buyer baru yang potensial. Agar brand kami makin dikenal luas, kami juga akan terus memaksimalkan media sosial dengan membuat konten-konten menarik dan melakukan promo iklan sesuai budget yang kami miliki agar bisa memaksimalkan penjualan. Untuk menentukan HPP, kami hitung dulu seluruh biaya produksi, lalu dibagi dengan hasil produksi. Baru kita akan menemukan berapakah HPP per kilonya, lalu setelah itu baru kita tentukan berapa persennya untuk menentukan harga jual. Setelah itu, harga jual dikurangi HPP, maka kita akan menemukan berapa marginnya. Kita kemudian menghitung berapa total biaya operasionalnya, lalu kita bagi dengan jumlah margin tadi. Maka akan didapatkan jumlah hasil produksi tentang Cicemplon yang harus diproses dalam 1 bulan, lalu kita bagi lagi dengan jumlah hari kerja. Maka kita akan mengetahui berapa kilokah kentang yang harus diproduksi dalam 1 hari sehingga kita tidak akan mengalami kerugian. Dan berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir, di mana kentang Cicemplon selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 101% per tahun. Maka kami menargetkan untuk tahun 2025 nanti, omset kami bisa naik hingga 200% per tahun. Karena sistem kerjasama kami lebih banyak menggunakan sistem konsinyasi, terutama toko retail modern, menyebabkan kami harus pandai memutar modal yang ada, sehingga keberlangsungan usaha kami tetap berjalan dengan baik. Dan kami masih banyak memerlukan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memperluas pasar, sehingga bisa meningkatkan pendapatan sebesar 200% pada tahun 2025. Seperti yang kami targetkan, dan kami diharapkan bisa menambah tenaga kerja hingga menjadi 2 kali lipat. Untuk mendukung semua itu, maka kami membutuhkan dana untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk sewa rumah produksi khusus membutuhkan dana sebesar 120 juta per 2 tahun. Agar kegiatan produksi bisa lebih maksimal dan memiliki alur produksi yang sesuai dengan standar BPOM. Yang kedua, untuk upgrade mesin produksi sebesar 70 juta agar bisa meningkatkan kapasitas produksi. Yang sebelumnya 5.000 pieces per bulan menjadi 10.000 pieces per bulan di tahun 2024. Yang ketiga, upgrade kemasan dengan bahan aluminium foil membutuhkan dana sebesar 80 juta untuk 20.000 pieces kemasan agar produk bisa tahan lama lagi menjadi hingga 2 tahun sehingga bisa mengurangi return produk dan menjangkau pasar mancanegara lebih luas lagi. Yang keempat, biaya promosi dengan jasa influencer dan iklan sebesar 30 juta untuk 3 bulan. Untuk saat ini, kapasitas produksi Cicemplon baru mampu mencapai 5.000 piece per bulan. Karena keterbatasan tempat dan alat produksi yang belum memadai, diharapkan di tahun 2024 nanti, kami bisa meningkatkan kapasitas produksi menjadi 10.000 piece per bulan. Sehingga, dengan demikian target untuk bisa menambah jumlah outlet di toko retail modern yang ada di kota-kota besar, dan ekspansi pasar ke luar negeri melalui ekspor dengan menargetkan pasar regional ASEAN dan negara-negara Timur Tengah bisa tercapai. Visi dari perusahaan Cicemplon adalah menjadi leader market perusahaan camilan sehat berbahan pangan lokal yang bisa dipasarkan baik lokal maupun global. Lalu misi dari perusahaan Cicemplon adalah terus melakukan inovasi dalam menciptakan makanan atau camilan yang sehat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat agar lebih memilih camilan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Juga memperluas kerjasama dengan masyarakat sekitar sehingga bisa membantu menciptakan kesejahteraan bagi warga sekitar seiring dengan kemajuan usaha kami. Sebagai usaha yang sudah peduli dengan lingkungan dan masyarakat, maka kami untuk kemajuan usaha yang sedang dijalankan, kami bekerjasama dengan ibu-ibu, kepala rumah tangga, dan remaja di lingkungan sekitar. Saat ini, tim berjumlah 6 orang, diharapkan nanti bisa bertambah menjadi 12 orang. Kami juga sudah menerapkan konsep Zero Waste Cooking sebagai bukti rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, sehingga bisa minimalisir sampah yang bisa merusak bumi, seperti memanfaatkan kulit kentang dari bahan sisa produksi menjadi keripik kulit kentang yang unik dan enak, kaya manfaat, dan bisa mendatangkan profit tambahan. Sedangkan minyak goreng sisa, produksi kami didonasikan kepada bank sampah di Bogor Selatan untuk diolah menjadi biodiesel dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan sosial warga di sekitar. Demikian, semoga usaha kentang Cicemplon bisa membawa manfaat yang lebih luas, khususnya bagi petani dan nelayan Indonesia, bagi lingkungan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salam diplomat, kami siap bikin kebijakan.